Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Nugraha Aladana dari kelas 1E Teknik Informatika NPM 211063117012. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah PKWN yang tentang wawancara. Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam, A. Salam ya, A. Ya, dari mana ini? Dari rumah, A. Oh, ini. Boleh Udah, minta- jauh-jauh nih, diminum dulu. Boleh minta waktunya Iya. sebentar, A? Iya. Lagi ada tugas kuliah mau wawancara. Oh, iya, tentang apa tentang itu? Pancasila maham, A. Oh, tentang Pancasila. Iya. Ada apa? Ya, mau nanya, pertanyaannya satu, A. Banyak sih lumayan. Kira-kira pendapat AA tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia itu apa? Pancasila sebagai ideologi Indonesia ya. Menurut saya sih saya sudah mengerti. Cuman untuk dasar dan luasnya itu jujur saya tidak terlalu mendalami. Nah, ini menurut pemahaman saya pribadi, saya sih sudah paham. Layaknya masyarakat. Ya, pada umumnya. selayaknya masyarakat pada umumnya lah. Untuk yang kedua nih, A. Kira-kira AA sudah melaksanakan kewajiban yang terdapat pada sila-sila di Pancasila belum, A? Kalau alhamdulillah sih Mas, kalau yang dasar-dasar sih mungkin sudah saya laksanakan. Contohnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Saya sebagai umat Islam yang beragama Islam, saya sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan saya, ya sholat, puasa, dan lain-lainnya. Alhamdulillah udah saya jalanin sih Mas. Oke, siap. Ayo, ngomong, AA sekarang pekerjaannya mahasiswa apa kerja apa udah? Saya pekerjaannya mahasiswa sih, masih Mahasiswa mahasiswa saya. mahasiswa ya. Iya. Kira-kira AA sebagai mahasiswa nih, berarti promosinya kan mahasiswa nih, A. Kira-kira AA udah mengamalkan sila-sila dalam Pancasila apa aja? Menurut saya sendiri, saya sudah mengamalkan sila keempat, yaitu menerima pendapat-pendapat teman saya gitu, dan juga sila kelima, yang dimana saya itu mengamalkan sila kelima, saya tidak membeda-bedakan orang gitu. Jadi, tanpa memilih-milih orang. saling menghargai aja. Iya, gitu, saling A. menghargai satu sama lain. Siap. Lalu kira-kira AA punya saran nggak nih ya buat teman-teman kita yang sesama mahasiswa gitu, biar kira-kira Pancasila tuh masih bisa diamalin setiap harinya gitu? Sebenarnya balik lagi ke pribadinya masing-masing ya Mas, karena setiap pribadi orang kan memiliki pribadinya yang berbeda-beda kan. Pancasila menurut saya nggak bisa dihilangkan sih, nggak bisa dihilangkan juga di setiap diri manusia gitu, karena manusia itu nggak luput dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri sih Mas. Jadi emang kalau pribadinya emang yang nggak ini sama Pancasila mungkin susah juga ya. Iya, kalau nggak benar. suka. Selanjutnya nih, A. Kira-kira menurut AA tuh kenapa Pancasila tuh bisa jadi ideologi bangsa kita ini, A? Menurut saya sih karena kelima sila yang terkandung di dalam Pancasila itu kan bukan dibuat oleh perseorangan atau per kelompok ya, karena kan Pancasila itu menurut saya dibuat berdasarkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai adat istiadat, dan nilai religius. Begitu sih Mas. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang Pancasila nih ya. Mungkin boleh lah yang nyenggol HAM sedikit. Iya, nggak apa-apa. Menurut AA tuh HAM itu seperti apa sih, A, dalam kehidupan kita ini? Kalau menurut saya kasarnya HAM itu cara gimana kita nggak membeda-bedakan orang lain sih Mas. Cara kita menghargai sesama kita yang seperti yang terkandung di dalam sila kelima gitu Mas. Menurut saya di saat kita udah mengamalkan sila kelima tersebut tuh, itu sama saja kita sudah menghargai HAM itu sendiri sih menurut saya. Berarti emang Pancasila itu pasti selalu berhubungan. Pasti selalu berhubungan Oke. dengan kehidupan kita sehari-hari. Siap. Pertanyaan terakhir nih ya. Iya. Menurut AA nih, pemerintah tuh kira-kira udah menjalankan hak asasi manusia dengan baik belum sih, ya? Menurut saya sih belum ya Mas ya. Banyak peraturan namun minim eksekusinya lah gitu. Seperti contoh yang baru viral dan booming saat di belakangan-belakangan ini, yang kasusnya korbannya dari perempuan gitu, yang dia
kecelakaan di tol itu kan, sebenarnya itu kan salah dari lelakinya tersebut kan, cuman kan di situ hanya diberi hukuman 4,6 tahun saja kan, sedangkan tuntutannya itu 12 miliar, yang menurut saya itu nggak sepadan sih mas sama nyawa yang harus digantikan dengan hukuman yang hanya seperti itu. Berarti mungkin eksekusi hukum di Indonesia masih kurang dengan Walaupun peraturan yang dibuat sudah, walaupun yang peraturan yang sudah dibuat itu sudah konkret sekali lah. Iya. Saya sih seperti itu. Oke, untuk sekian mungkin pertanyaan-pertanyaan yang udah saya sampaikan, Kak. Maaf sekali lagi mengganggu waktunya ya. Iya, nggak apa-apa. Di sini Saya- juga lagi nyantai-nyantai aja saya. Saya pamit pulang ya. Oh iya. Terima kasih ya. Iya. Selamat malam. Oke, Boleh ya. lanjutin kopinya. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Karena semalam kita sudah mendapat narasumber yang pertama, sekarang siang hari ini kita akan menyamperin narasumber yang kedua. Di sini ada Mas lagi ini ya gue. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas. Maaf ganggu waktunya ya Mas. Ini saya ada tugas wawancara dari dosen saya mata kuliah PKWN. Boleh nanya beberapa pertanyaan Mas tentang Pancasila? Kira-kira menurut Mas kenapa Pancasila itu menjadi ideologi bangsa Indonesia sih Mas? Jadi gini ya, menurut saya kan kalau di poin Pancasila itu ada mencakup berbagai nilai, mulai dari ketuhanan sampai keadilan, yang mana itu merupakan keinginan semua bangsa dan itu kesepakatan semua bangsa. Jadi nggak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia. Jadi Pancasila itu udah layak lah ya sebagai ideologi bangsa Indonesia Mas. Iya. Lalu kalau untuk pertanyaan yang kedua itu apakah Mas sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat di Pancasila gitu Mas? Waduh, cukup sulit ya kalau mengamalkan kewajiban atau nilai-nilai Pancasila. Mungkin kalau saya pribadi, kalau diambil dari Pancasila ke-1 ya, Yang pertama yang nilai ketuhanan, saya kebetulan saya memeluk agama Islam dan saya menjalankan syariatnya dan saya menjalankan ibadah serta menjalankan perintahnya gitu Mas. Jadi kalau secara sederhana saya sudah menjalankan Pancasila mungkin. Oke, alhamdulillah. Lalu pertanyaan yang ketiga itu kira-kira dalam profesi yang sekarang Mas sudah mengamalkan Pancasila apa aja? Oh, kebetulan Mas udah bekerja apa masih mahasiswa apa gimana? Oh belum Mas, saya masih Oh, mahasiswa. berarti Mas kira-kira sebagai mahasiswa udah mengamalkan apa itu sila-sila di Pancasilanya? Mungkin di sila keempat ya Mas, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan kekuasaan perwakilan. Mungkin dalam pengambilan keputusan, kan saya juga anak organisasi gitu Mas. Iya. Dalam mengambil keputusan itu kita melakukan musyawarah, di mana kita mencari apa sih win-win solution lah dari permasalahan ini. Dari pendapat orang lain, Ya. jadi kita ngambil titik tengahnya gitu ya Mas, Ya. jadi adil lah. Oke, terima kasih Mas. Lalu pertanyaan yang selanjutnya itu kira-kira Mas punya saran lah atau masukan untuk teman-teman kita sesama kita masih mahasiswa itu, kira-kira biar Pancasila tuh nggak bisa hilang di kehidupan kita sehari-hari itu, kira-kira gimana Mas? Kalau untuk ngasih saran sebenarnya saya merasa kurang pantas gitu ya. Nggak apa-apa, kita saling sharing aja nggak apa-apa. Karena saya sendiri merasa belum mengamalkan semuanya ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya sering membaca buku tentang kenegaraan gitu Mas. Tentang kenasionalismean, tentang persatuan lah. Jadi sebisa mungkin kita menambah ilmu supaya kita nggak hilang gitu. Mungkin balik ke pribadi lagi, masing-masing yang harus banyak wawasan juga gitu ya Mas. Banyak wawasan, harus menjaga pergaulan juga kan. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang mempunyai nasionalisme tinggi. Lalu pertanyaan yang kelima itu kira-kira kenapa sih Pancasila tuh kira-kira bisa jadi ideologi bangsa Indonesia menurut Mas? Oh iya. Kalau pertanyaan itu kan Pancasila kalau nggak salah itu falsafah dasar negara ya, yang mana diciptakan itu bukan cuma dari satu kelompok atau golongan, bukan hanya dari orang Islam, Kristen atau Hindu, tapi didasarkan oleh nilai persatuan dan kebudayaan bangsa itu sendiri, yang mana
budaya bangsa Indonesia dari sebelum berbentuk negara itu sudah mengutamakan kebersamaan dan gotong royong gitu Mas. Jadi nilai Pancasila itu sudah mencakup mulai dari agama sampai kebersamaannya gitu. Jadi emang dalam Pancasila tuh walaupun silanya cuma 5 tapi aspek di dalamnya tuh mencakup banyak hal gitu ya. Iya gitu Mas. Kalau untuk pertanyaan yang selanjutnya kan tadi kita udah ngomong banyak tentang Pancasila nih Mas. Kira-kira kalau kita bergeser sedikit, menurut Mas itu hak asasi manusia atau HAM itu seperti apa sih yang ada di pikiran Mas? Iya. Dilihat dari artinya dulu ya Mas, kita harus memahami dulu apa itu HAM. HAM adalah hak asasi manusia yang berarti hak milik kita yang wajib dipenuhi oleh orang lain. Tetapi secara lebih luas HAM juga dibatasi gitu Mas. Gak mungkin HAM itu hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga. Kita sebagai manusia harus menghormati orang lain karena dalam HAM itu kalau gak salah ya nilai-nilai dasarnya ada 3 nilai: hak hidup, hak bekerja, sama hak pendidikan gitu Mas. Jadi kita harus memenuhi juga hak orang lain. Terus kalau kita jangan rasis gitu Mas, kita harus menghargai perbedaan baik itu secara ras, agama maupun suku. Ya begitu sih Mas menurut saya. Oke, siap. Makasih Mas. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Mas, kira-kira pemerintah Indonesia tuh udah bener, udah baik belum sih Mas kira-kira menerapkan HAM? Tentu saja belum ya Mas, masih banyak kekurangan gitu. Ambil saja contoh kasus koruptor sama seorang kakek tua yang mencuri singkong demi makan, di mana hukuman untuk kakek tua itu dipenjara selama bertahun-tahun ya Mas. Sedang di dalam jeruji sel yang kita tahu fasilitasnya nggak memadai ya. Kalau koruptor ditempatin di lapas gitu yang ada AC-nya, itu melanggar HAM sih Mas, nggak adil gitu. Padahal koruptor itu hukumannya kan jauh lebih Iya. berat gitu ya. Karena dalam undang-undang korupsi itu sudah masuk dalam pelanggaran HAM Mas, kata dosen saya. Oke Mas, pertanyaannya udah semua. Terima kasih ya Mas. Yang sama. Maaf mengganggu waktunya, saya langsung pamit ya Iya. Mas. Assalamualaikum. Salam. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari kedua narasumber yang telah saya wawancarai yaitu setiap orang itu mempunyai pendapatnya masing-masing. Kita sebagai sesama manusia harus saling menghargai pendapat tersebut, dan umumnya masyarakat Indonesia itu sudah mengamalkan Pancasila yang telah diterapkan, namun hanya yang umum-umumnya saja. Sekian video wawancara mata kuliah PKWN dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.